Yo, konnichiwa semuanya. Selamat datang kembali di channel Leluhur Manhwa. Jadi di video kali ini kita akan ngelanjutin manhwa yang berjudul Kultivasi Tingkat Atas Selama 1000 Tahun. Nah, buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin nonton dulu, supaya kalian gak kebingungan sama alur ceritanya. Tapi buat kalian semua yang mau Mimin semakin semangat buat uploadnya, jangan lupa tinggalin subscribe, like, dan komentar kalian sebagai bentuk apresiasi dari kalian. Karena semakin ramai interaksi dalam video ini, sudah pasti bakal bikin Mimin jadi semakin rajin upload juga. Jadi jangan lupa komentar meskipun itu cuman emoticon. Ya udah nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. 20 tahun kemudian, setelah Li Qingzi menemukan akhir hayatnya, tiba-tiba dari arah langit muncul sebuah lubang hitam yang ngebuat para tetua dan murid sekte menjadi panik. Nggak hanya sampai di situ, murid-murid Hanju yang ngeliat belahan langit itu juga menjadi panik. Mereka pun langsung berteriak minta tolong kepada masternya, sambil bertanya apa yang sebenarnya sudah terjadi. Awalnya, Hanju yang udah ngeliat retakan di atas langit juga ikut panik, karena dia pikir waktu itu, pengadilan surgawi sudah mulai turun untuk memusnahkan bumi mereka. Tapi ternyata, setelah dia melihat panel sistem, retakan di langit itu ternyata ulahnya si Jianzhen, berdasarkan isi dari panel sistem. Jianzhen saat itu telah mendapatkan sebuah peluang ketika berkultivasi. Dia saat itu mendapatkan sesuatu yang bernama Azure Lightning Divine Constitution, yang ngebuat dirinya merobek langit dan mengejutkan dunia. Setelah ngelihat isi dari panel sistem itu, Hanju menjadi sedikit lega. Kemudian Hanju pun meminta murid-muridnya untuk tetap tenang. Hanju pun memberitahu mereka dengan mengatakan, "Kalian semua tenanglah. Ini hanyalah ulah dari seorang anak nakal dari Heavenly Immortal Manor yang berhasil mendapatkan sesuatu yang baru." Ngedengar informasi itu, Chicken yang panik kembali nanya ke masternya dengan bilang, "Benarkah master? Jadi kita tidak perlu melarikan diri kan?" Hanju yang ngedengar pertanyaan Chicken jadi kesal dan bilang, "Lari kepalamu itu." Nah, di tengah perbincangan Hanju dan juga murid-murid yang lain, Ling Er yang ngedengar ucapan dari Hanju tadi jadi teringat akan Jianzhen. Sehingga dia saat itu berpikir, apakah anak nakal yang dimaksud masternya tadi adalah Jianzhen? Ketika Ling Er memikirkan hal itu, dia pun jadi penasaran akan suatu hal yang ngebuat dirinya saat itu mengangkat tangannya dan bilang, "Master, apa aku bisa mengunjungi Heavenly Immortal Manor? Aku janji aku akan kembali dengan cepat." Ngedengar perkataan tuh Ling Er, Hanju dan juga murid-muridnya sontak terkejut. Tentu saja, murid-murid Hanju yang ngedengar ucapan tuh Ling Er langsung menaruh rasa curiga. Mereka terkecuali Suki saat itu langsung menatap sinis ke arah Ling Er dan tanya, apakah tuh Ling Er ingin mengkhianati master mereka? Ling Er seketika langsung panik dan bilang bahwa maksud perkataannya tadi tidak seperti yang mereka kira. Nah, dengan kesadaran penuh, Hanju mengizinkan Ling Er untuk turun gunung dan mengabulkan permintaannya. Yang ngebuat Yang Tiandong bertanya, kenapa masternya itu membiarkan tuh Ling Er pergi? Hanju ngejawab saat itu dengan mengatakan bahwa dunia saat ini masih damai, jadi tidak apa-apa bagi tuh Ling Er untuk berjalan-jalan sebentar. Omong-omong, Hanju pun berpesan kepada Ling Er, ketika dirinya nanti sampai ke sekte Heavenly Immortal Manor, Hanju meminta dia menyampaikan salamnya untuk Jianzhen. Tapi sebenarnya alasan Hanju ngebiarin Ling Er pergi saat itu ada kaitannya dengan janjinya kepada Meng Po di masa lalu. Yang ngebuat Hanju saat itu berpikir bahwa hal ini adalah keinginan Ling Er sendiri untuk pergi darinya, yang ngebuat Meng Po tidak bisa menyalahkan dirinya ketika terjadi sesuatu kepada Ling Er ketika dia pergi. Tetapi berbeda dengan isi kepala tuh Ling Er saat itu. Ling Er yang diberi izin masternya untuk turun, merasa dispesialkan, yang ngebuat dirinya saat itu tersenyum manis kepada Hanju dan berjanji bahwa dia akan menyampaikan titip salam dari Hanju dan kembali sesegera mungkin. Ngedengar hal itu, Hanju pun bilang bahwa Ling Er tidak perlu buru-buru untuk kembali. Tapi, Ling Er yang ngedengar hal itu malah berpikir Hanju sengaja bilang gitu, karena masternya itu khawatir Ling Er terlalu kelelahan kalau terburu-buru pulang ke guanya Hanju. Nah, kemudian setelah perbincangan itu selesai, ya Hanju teringat dengan peluang yang didapat oleh Jianzhen tadi yang ngebuat dirinya saat itu terpikirkan suatu hal. Hanju pun saat itu berkata di dalam hatinya, "Aku tidak menyangka bocah Ji itu bisa mengejutkan aturan surga. Dunia atas pasti akan bereaksi." Tidak mengejutkan ya untuk karakter seperti the protagonis yang ditakdirkan bersinar bersama Fang Liang dan juga Zhou Fan. Zhou Fan, Huang Jihao, Fang Liang, Murong Qi, dan Jianzhen. Masing-masing dari mereka telah mengalami keberuntungan mereka sendiri. Mereka bisa disebut sebagai 5 great protagonis. Aku jadi tidak sabar untuk melihat seberapa jauh mereka akan pergi. Lalu di sisi lain, di tempat Jianzhen berada,
Kita pun diperlihatkan Ji Xianzhen yang sedang memahami kekuatan Mystic Azure Lining Divine Constituent yang baru didapatnya. Karena hal itu, Ji Xianzhen pun saat ini telah melampaui semua genius dari Heavenly, Immortal Manor dalam sejarah. Lalu di saat Ji Xianzhen sedang memahami kekuatan mistiknya itu, tiba-tiba dari arah langit muncul sebuah mata yang sedang memantau keberadaan Ji Xianzhen. Setelah melihat kejadian itu, mata tadi pun menghilang dan kembali ke pemiliknya. Nah, setelah mata itu kembali, kita pun melihat ada seseorang yang sedang berdiri di atas sebuah gerbang yang ada di Eastern Heavenly Gate. Itu adalah salah satu gerbang yang ada di dunia atas sana. Melihat bakat dari Ji Xianzhen tadi, orang itu pun berkata, sungguh menarik, memicu aturan surga hanya dengan memahami mystical power. Sejak kapan ada genus dengan kemampuan seperti ini muncul di dunia mortal? Ini sungguh menggelikan. Saat dia naik nanti, aku pasti akan mengambil anak itu. Beberapa bulan pun sudah berlalu. Kita pun saat ini kembali ke sekte Jadepur. Saat itu seorang tamu yang tidak diundang pun tiba di sekte suci Jadepur. Itu tidak lain adalah Huang Zuntian yang sedang menyamar sebagai master sekte Wei dari sekte Nine Dragon. Jadi di sini Mimin akan sebut dia sebagai Huang Zuntian saja. Ya, karena anggota sekte Nine Dragon saat itu tidak tahu bahwa itu adalah Huang Zuntian. Mereka pun saat itu menganggap itu adalah master sekte mereka yang asli. Tentu saja, mereka yang melihat masternya kembali langsung terharu. Mereka pun langsung mengerumuni Huang Zuntian saat itu dan bilang kepada dirinya, Master Sekte, kami tahu Anda pasti akan kembali. Sekte Master, kami telah menjaga kursi pemimpin kosong selama bertahun-tahun hanya untukmu. Pimpin kami untuk mengalahkan Sekte Bloodfire Heavenly di sebelah. Mereka terus menganiaya kami. Ngelihat orang-orang dari Sekte Nine Dragon terharu, Huang Zuntian pun kebingungan harus berbuat apa. Sedangkan di sisi lain, Daoist Nine Cauldron, yang ngeliat kesetiaan orang-orang dari sekte Nine Dragon, langsung keringat dingin. Daoist Nine Cauldron pun berkata di dalam hatinya, bagaimana dia bisa menjadi master sekte? Dia udah meninggalkan posisi itu sudah lama sekali, tapi semua orang masih loyal kepadanya. Apa tidak ada yang memerangi posisi tersebut? Apa dia memiliki semacam pengaruh sukubus yang ngebuat mereka jadi setia? Tapi aku tidak melihat hal itu dari penampilannya. Popularitas dan loyalitas seperti itu, jika terus begini, posisiku sebagai master sekte bisa terancam. Lalu kemudian, di tengah lamunannya, Huang Zuntian pun meminta Daoist Nine Cauldron untuk menunjukkan sesuatu yang dia minta sebelumnya, yang ngebuat Daoist Nine Cauldron pun setuju dan mengajak Huang Zuntian untuk ikut dengannya. Untuk tempat pertama, Daoist Nine Cauldron menunjukkan Gunung Ayan Bulan Mountain Range kepada Huang Zuntuan. Dia pun bilang saat itu, bahwa tahun ini, Sekte Jadepur akan mengadakan lomba menerbangkan pedang di gunung itu, sehingga Daoist Nine Cauldron berharap Huang Zuntian bisa mengatur sektenya untuk dapat menyelenggarakannya dengan baik dan tidak memulai perang antar geng seperti waktu Lai. Ngedengar hal itu, Huang Zuntian pun langsung setuju. Lalu, destinasi kedua. Daoist Nine Cauldron mengajak Huang Zuntian ke sebuah ladang yang sangat luas saat itu. Yang saat itu, diatur oleh Sekte Nine Cauldron sebagai sumber ekspor herbal yang 70% omsetnya disumbangkan ke biaya militer Sekte Jadepur. Lalu untuk destinasi terakhir adalah gua tempat tinggalnya Hanju. Di sini, ketika mereka ingin naik, Huang Zuntian jadi bingung ketika ngelihat ada orang yang tunduk di depan sebuah patung. Dia yang penasaran itu pun bertanya kepada Daoist Nine Cauldron tentang apa yang sedang orang-orang itu lakukan di depan patungnya Hanju. Daoist Nine Cauldron pun bilang bahwa mereka adalah orang-orang yang sedang berharap untuk dapat menjadi muridnya Hanju. Nah, beberapa saat kemudian, setelah mereka berjalan cukup lama, Huang Zuntian dan Daoist Nine Cauldron pun sampai ke gua tempat tinggalnya Hanju. Di sini, Daoist Nine Cauldron pun bilang ke Hanju, Tetua Han, sekte master dari sekte Nine Dragon Wei Yuan, ada di sini dan memintamu untuk bertemu denganmu. Bisakah kamu keluar? Ngedengar hal itu, Hanju pun terkejut. Dia pun langsung keluar saat itu sambil bertanya-tanya. Kenapa Huang Zuntian tiba-tiba datang menemuinya? Hanju pun menyapa Huang Zuntian saat itu dan bertanya, bagaimana kabar dari Huang Zuntian saat ini? Melihat keberadaan Hanju, Huang Zuntian seketika langsung merinding. Dia pun langsung bersujud di hadapan Hanju dan langsung meminta ampun kepadanya. Karena seperti yang kita tahu, Huang Zuntian diberi misi oleh Hanju untuk menguasai sekte Nine Dragon di masa lalu. Ingat tingkai Huang Zuntian, Hanju pun pura-pura tidak mengenalnya, sehingga Hanju saat itu bertanya kepada Daoist Nine Cauldron, siapa orang yang sedang bersujud itu? Daoist Nine Cauldron pun berkata, Tetua Han, dia tiba-tiba datang.
hari ini dan memberitahuku bahwa dia berhasil menjadi master dari Sekte Nine Dragon karena kamu. Sekarang Nine Dragon Hall sudah stabil, tetapi posisi kepala cabang mereka masih kosong. High Priest bersikeras bahwa mereka menunggu kembalinya pria ini. Sedikit informasi ya teman-teman. Nah, semenjak banyak sekte yang bergabung dengan Sekte Suci Jadepur, maka sekte yang bergabung itu akan berubah nama menjadi Hall dan bukan sekte lagi. Dan master sekte mereka akan berubah nama menjadi kepala cabang. Informasi ini Mimin kasih tahu biar kalian gak bingung di masa depan. Oke, kita lanjut ceritanya ya. Nah, ngedengar penjelasan dari master sekte, Hanju pun mengatakan, benarkah betapa loyalnya mereka? Daois Wei, jangan-jangan kamu kembali untuk merebut posisi aslimu. Ngedengar hal itu, Huang Zuntian langsung membantahnya. Dia pun bilang dengan mengatakan, Jack, aku tidak mau melakukannya. Melakukan hak itu bakal merepotkan. Kalau Anda bersedia, saya lebih memilih datang dan melayani Anda sebagai pelayan. Dunia luar terlalu kacau untuk berkultivasi dengan tenang. Mendengar hal itu, Hanju pun mengecek tingkat kultivasi dari Huang Zuntian. Yang saat ini, tingkat kultivasi Huang Zuntian berada di ranah Void Amalgamation tingkat kedua. Ngelihat hal itu, Hanju pun bilang dengan mengatakan, kalau aku ingat dengan benar, sebelumnya kamu ada di tingkat pertama di ranah Void Amalgamation. Setelah bertahun-tahun, kenapa kamu cuma sampai tingkat kedua? Huang Zuntian pun menjawab dengan bilang, bertahan hidup saja sudah cukup sulit, apalagi berkultivasi dengan benar. Kali ini, saya datang berharap Anda mau menerima saya. Ngedengar informasi itu, Hanju jadi sedikit lega dengan keputusannya saat ini. Dia pun bilang di dalam hatinya, sekarang setelah kupikir-pikir, keputusanku untuk tetap di sekte dan berkultivasi tanpa keluar ternyata adalah pilihan yang tepat. Dia dan aku sangatlah mirip. Jelas, selama bertahun-tahun ini yang dia inginkan hanya fokus pada kultivasi. Tapi, kalau aku membiarkan dia tinggal di gunung, aku khawatir itu bakal menimbulkan banyak komplikasi. Jadi aku tidak bisa melakukannya begitu saja. Setelah berpikir seperti itu, Hanju pun berkata kepada Huang Zuntian, jangan bercanda fellow Daois. Kau dulu pernah menyelamatkan hewan peliharaanku dan muridku. Tentu saja kau bisa berkultivasi di sini. Tapi seperti yang kau lihat, ada banyak murid yang berharap bisa naik ke sini untuk berkultivasi. Meskipun aku menghargai ikatan kita untuk meyakinkan semua orang, aku harus memintamu untuk memberikan kontribusi kepada sekte Jade Pure. Ngedengar perintah itu, Huang Zuntian pun langsung setuju. Yang membuat Hanju saat itu kembali bilang, bagus, sejak sekte Nine Dragon bergabung dengan sekte Jade Pure, mereka membutuhkanmu lebih dari sebelumnya. Sebagai kepala cabang mereka, aku percaya kau akan mencapai banyak hal untuk sekte ini. Setelah kau menjadi senior yang dihormati oleh sekte dalam di sekte Jade Pure, aku akan mengizinkanmu untuk tinggal di sini. Mendengar perintah itu, Huang Zuntian pun kembali mematuhi perintah dari si Hanju. Tetapi di sini, setelah Hanju mengatakan hal itu kepada Huang Zuntian, dia pun membisikkan sesuatu kepada Zuntian saat itu. Dia pun bilang, ingat kita semua adalah sekutu di sini. Jangan pernah berpikir unutik merebutkan posisi master sekte. Aku tidak ingin rumahku lenyap saat aku sedang berkultivasi. Ngedengar bisikan itu, Zuntian pun bilang, aku mengerti, lagi pula ketujuanku hanya untuk berkultivasi. Nah, beberapa saat pun sudah berlalu. Setelah Hanju berbincang cukup lama dengan Huang Zuntian, Huang Zuntian pun izin pamit pergi bersama dengan Daois Nine Cauldron. Melihat kepergian mereka, Hanju pun melambaikan tangannya dan mengucapkan selamat tinggal. Kemudian, di saat mereka sudah pergi, Dao yang penasaran dengan suatu hal itu pun bertanya kepada Hanju, Master, energi spiritual di gunung ini semakin melimpah. Itu pasti akan menarik lebih banyak orang. Jika jumpa orang bertambah, apa itu akan mempengaruhi kultivasimu? Ngedengar pertanyaan itu, Hanju pun bilang bahwa itu tergantung beberapa hal. Setelah menjawab itu, Hanju pun berkata di dalam hatinya, jika kita sudah menarik lebih banyak orang dengan takdir bawaan yang lebih kuat, itu tidak akan menjadi hal buruk. Saat itu juga aku tidak perlu mengajari mereka secara langsung. Aku akan membiarkan para muridku yang melakukannya. Begitu mereka mengambil murid mereka sendiri, aku akan mengirim mereka ke dunia atas untuk membangun fondasi. Lalu aku bisa meninggalkan gunung ini. Dengan cara ini, aku akan membangun koneksi yang tak tertandingi. Lalu di sisi lain, di kolam pancing tempat murid-murid Hanju biasa memancing. Ya, karena Fang Liang saat ini tidak berada di gunung gua tempat tinggalnya Hanju. Tidak ada dari mereka yang bisa menahan kesialannya si Suki. Sehingga bahasa di saat mereka sedang pergi memancing, Suki mendapatkan sesekor ikan lumba yang dilindungi, yang ngebuat murid-murid lain seketika langsung panik. Mereka pun langsung meminta Suki untuk melepaskan lumba-lumba itu, agar mereka tidak berakhir di dalam penjara.
30 tahun pun kemudian. Kita pun diperlihatkan seorang wanita yang duduk di atas pundang Fang Liang. Dia pun saat itu nanya, kapan Fang Liang ingin melamar dirinya. Ngedengar hal itu, Fang Liang pun bilang bahwa belum waktunya dia melamar wanita itu. Kemudian di waktu yang sama, di saat Fang Liang sedang bersama dengan wanita tadi, Hanju mendapatkan sebuah pemberitahuan sistem berupa informasi mengenai apa yang terjadi kepada teman-temannya. Di sini Hanju melihat telah terjadi banyak keberuntungan kepada Fang Liang. Dan salah satunya, Fang Liang telah berhasil menyelamatkan seorang saintis dari ras demon yang berubah menjadi ikan, yang ngebuat kultivasinya meningkat secara signifikan. Ngelihat semua keberuntungan yang terjadi kepada muridnya, Hanju jadi bingung. Dia pun bilang di dalam hatinya dengan mengatakan, kenapa tiba-tiba banyak orang yang beruntung? Apalah Heavenly Dao juga merasakan pergerakan dari dunia atas. Jika semua orang mati, Heavenly Dao juga akan menghilang. Bahkan surga diam-diam berusaha untuk menyelamatkan kami. Tapi, yang lain hanya menerima satu keberuntungan. Jadi kenapa Fang Liang mendapatkan banyak sekali keberuntungan? Dia mengorbankan dirinya sendiri. Mungkinkah ini seperti yang aku pikirkan? Sebentar, untuk siapa dia mengorbankan dirinya? Di saat Hanju berkata seperti itu, Hanju pun jadi kepikiran apa maksud dari perkataan Fang Liang mengorbankan dirinya, yang ngebuat Hanju saat itu berpikir, Fang Liang saat ini telah disandra oleh Demon Saint wanita yang kekar berotot, dan memaksa Fang Liang untuk berkultivasi ganda bersama dengan dirinya. Hanju yang kepikiran hal seperti itu, seketika langsung terpelongo dan bilang, bertahanlah Liang kecil, setelah aku mencapai ranah Earth Immortal, aku akan datang untuk menyelamatkanmu. Lalu mau kita kembali sudut pandang Fang Liang, di momen di mana si wanita bertanya kapan Fang Liang akan melamar dirinya. Fang Liang pun saat itu ngejawab, alasannya belum bisa melamar sang wanita saat itu juga. Fang Liang pun bilang bahwa dirinya harus meminta izin dari Grandmasternya terlebih dahulu. Yang ngebuat sang wanita jadi penasaran, sang wanita pun bertanya, apakah Fang Liang dibesarkan oleh Grandmasternya itu? Fang Liang pun menjawab, gak, tapi tanpa Grandmasterku. Diriku maupun Masterku tidak akan menjadi diri kami yang sekarang. Dan juga aku sudah lama jauh dari Masterku. Dulu perasaan tribulation miliknya muncul kembali. Aku ingin tahu, apakah dia sudah mencari Grandmaster untuk mengatasinya? Tapi tenanglah, setelah Grandmasterku menyetujuinya, aku pasti akan segera melamarmu. Mendengar perkataan manis itu, sang wanita pun langsung memeluk Fang Liang. Di tengah pelukannya, sang wanita bertanya, bagaimana kalau Grandmasternya Fang Liang tidak menyetujui pernikahan mereka? Fang Liang pun menjawab, Grandmasterku pasti akan mengizinkanku. Beliau bukanlah orang yang akan mencampuri masalah pribadi orang lain, tapi aku rasa lebih baik kalau aku memberitahunya. Itu semua karena aku menghormatinya. Ngedengar jawaban seperti itu, sang wanita berkata, baiklah, kalau begitu pergilah dan kembalilah dengan cepat. Jangan lupa untuk berhati-hati selama perjalananmu. Mendengar perkataan sang wanita, Fang Liang berkata iya. Kemudian setelah persiapan selesai, Fang Liang pun melompat tinggi dari pulau itu dan pergi meninggalkan sang wanita. Beberapa saat kemudian setelah Fang Liang pergi, muncul seorang pria yang merupakan orang tua dari si cewek tadi. Dia yang ngelihat kekuatan yang dimiliki oleh Fang Liang pun bilang dengan mengatakan, jadi bocah itu adalah orang yang kamu pilih. Bakatnya tidak begitu buruk, tapi dia masih menerima perintah dari orang lain. Apakah Grandmasternya berada di ranah Mahayana atau bagaimana? Ngedengar perkataan sang ayah, si cewek pun bilang, tidakkah itu mengagumkan? Kesetiaan dan keadilannya itulah yang membuatku jatuh cinta dengannya. Di sini, ngelihat anaknya yang sudah sangat jatuh hati kepada Fang Liang, dia pun bertanya akan suatu hal. Dia pun bilang, cinta di antara manusia dan demon itu sulit untuk dipahami oleh orang lain. Bagaimana jika Grandmasternya tidak menyetujui kalian berdua? Ngedengar hal itu, si cewek pun berkata, dia tidak akan melakukan hal itu. Liang tidak akan menyerah padaku. Memangnya tahu apa dirimu tentang cinta sejati? Cinta sejati itu koneksi antar jiwa, tidak hanya kepuasan fisik semata. Jadi kenapa memangnya jika kami berasal dari ras yang berbeda? Selain itu, bahkan jika manusia dan demon tidak dapat menikah, kami tetapi mencintai satu sama lain. Jika kami tidak bisa bersama di kehidupan ini, kami masih bisa melakukannya di kehidupan selanjutnya. Ngedengar jawaban sang anak, si ayah cuma bisa pasrah. Dia pun berharap agar tidak terjadi sesuatu yang aneh kepada mereka berdua di masa depan. 2 tahun pun sudah berlalu. Hanju pun telah berhasil mencapai ranah Earth Immortal dengan sangat cepat. Dengan perlindungan Heaven Evading Stone, Hanju berhasil menerobos ke ranah itu tanpa terkena hukuman Dao Surgawi.
Setelah dirinya menerobos, panel sistem pun muncul untuk ngeberitahu Hanju tentang perkembangannya setelah naik. Dan di sini, kita melihat bahwa umur maksimal Hanju saat ini ada di sekitar 5,7 juta, yang ngebuat Hanju melihat hal itu menjadi sangat bahagia. Tapi, tidak hanya sampai di situ aja. Dengan terobosan Hanju saat itu, Hanju telah meningkatkan Divine Sense miliknya, yang ngebuat semua indera miliknya mengalami perubahan. Surga dan bumi di matanya terlihat benar-benar berbeda. Hanju pun mencoba kekuatan Divine Sense-nya yang baru, yang ngebuat dia bisa melihat apa yang ada di sekitarnya, walaupun dia hanya diam di dalam gua saja. Nah, di saat dia sedang mencoba Divine Sense-nya itu, Hanju merasakan ada yang datang ke arah gua tempat tinggalnya. Itu tidak lain adalah si Dao dan juga Suncangan. Beberapa saat kemudian, Suncangan dan juga Dao tiba di dalam guanya Hanju. Ngelihat aura yang muncul di tubuh master mereka. Mereka berdua pun terkejut, mereka pun bertanya, apakah masternya itu telah berhasil melakukan terobosan lainnya? Tetapi si Hanju tidak menanggapi pujian itu, dan malah bertanya kepada Suncangan. Dia pun bilang, Suncangan, tidak biasanya kamu datang menemuiku. Ada masalah apa? Ngedengar hal itu, Suncangan seketika langsung gugup untuk menjawabnya, yang ngebuat Dao menjadi kesal. Dao pun meminta Suncangan untuk tidak gugup dan langsung memberitahu masalah Suncangan kepada Hanju. Tapi, karena Suncangan takut dimarahi oleh masternya, akhirnya Dao lah yang angkat bicara untuk ngebantu Suncangan berbicara. Dao pun bilang bahwa niat kedatangan Suncangan ke sini, dia ingin meminta izin kepada Hanju untuk mencari reinkarnasi Nona Qian. Karena akhir-akhir ini, Suncangan tidak berkultivasi sama sekali, dan hanya duduk di bawah pohon fusang seperti orang yang telah kehilangan jiwa. Ngedengar hal itu, Hanju pun bertanya, bagaimana cara Suncangan untuk mencari reinkarnasi dari Nona Qian-nya itu? Suncangan pun ngejelasin dengan mengatakan, ada pepatah mengatakan, kalau siklus reinkarnasi terjadi setiap 70 tahun sekali. Sekarang sudah terjadi 5 atau 6 siklus. Jadi harusnya sebentar lagi waktunya tiba. Mungkin takdir kami yang belum selesai, yang membuat perasaan ini semakin kuat. Jika aku turun dari gunung dan mengikutinya, aku mungkin bisa menemukan dirinya. Ngedengar kebucinan dari Suncangan, Dao pun sampai tepuk jidat. Dia tidak menyangka bahwa Suncangan bisa terobsesi seperti ini dengan seorang wanita. Tapi berbeda dengan Hanju. Hanju yang sudah tahu kondisi dari Suncangan tidak mempermasalih perasaan dari muridnya. Karena sebelum Suncangan menjadi muridnya, Hanju mendapatkan sebuah informasi sistem yang memberitahu bahwa perasaan yang dimiliki oleh Suncangan saat itu adalah sebuah kutukan dari sang dewa, yang ngebuat Suncangan mengalami sepahitnya menjadi makhluk yang memiliki perasaan seperti ini. Selama 10.000 tahun, yang bisa ngebantu Suncangan untuk keluar dari kutukannya hanyalah Suncangan sendiri. Suncangan harus melupakan sang wanita dan menghilangkan emosinya itu agar dia bisa keluar dari rasa sakit reinkarnasi tersebut. Tapi itu tidak pernah berjalan mulus, karena saat ini Suncangan telah bereinkarnasi sebanyak 39 kali dan belum kehilangan perasaannya kepada Nona Qian. Hanju yang memahami permasalahan dari Suncangan itu pun harus memberikan sebuah solusi. Karena jika hal ini terus terjadi, karena bagaimanapun Suncangan harus dilepaskan oleh orang yang mengikatnya itu. Sehingga Hanju pun saat itu memberikan izin kepada Suncangan untuk pergi. Yang dia ngebuat Suncangan langsung mengucapkan terima kasih kepada masternya. Tapi sebelum dirinya pergi, masternya itu ingin Suncangan pergi bersama seseorang untuk menjaga dirinya. Dia pun saat itu menjumpai Murongqi dan meminta dirinya untuk menemani Suncangan pergi mencari Nona Qian. Ngedengar hal itu, Murongqi pun terkejut. Dia pun bertanya, apakah benar dia harus turun gunung bersama dengan masternya? Ngedengar pertanyaan itu, Suncangan jadi kesal kepadanya. Suncangan pun bilang dengan mengatakan, Murongqi, apakah kamu tidak bersedia untuk menemaniku? Ngedengar hal itu, Murongqi pun bilang, bukan seperti itu, Master. Tapi aku baru saja ke Mabli dan sedang beristirahat. Tidak bisakah orang lain yang menemanimu? Suncangan yang ngedengar hal itu pun menjadi semakin kesal. Dia pun kembali bilang, oh, jadi kamu menolak tugas sederhana ini ya? Apa mungkin kamu sudah tidak ingin menganggapku sebagai mastermu? Ngedengar hal itu, Murongqi pun berkata, bukan begitu, Master. Hanya daya. Aku rasa Anda tidak perlu terus terobsesi dengan perempuan. Bernama Qian atau siapapun itu. Ada banyak perempuan di luar sana. Tidak bisakah kamu mencari yang lain saja? Ngedengar ucapan muridnya itu, Suncangan seketika langsung emosi. Dia pun bilang, kurang ajar. Siapa yang memberimu izin untuk memanggilnya dengan namanya? Kamu harus tahu bahwa cintaku terhadap nyonyamu adalah yang paling jujur, murni dan suci di dunia ini.
Tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Mendengar hal itu, Murongki pun bilang bahwa tidak ada yang bisa menghalangi cinta masternya itu, terkecuali tampang dari masternya. Yang membuat Suncangan menjadi semakin emosi kepada Murongki. Ngelihat keakraban mereka berdua, Hanju jadi bahagia karena melihat ikatan mereka berdua yang sungguh kuat. Hanju yakin mereka akan melindungi satu sama lain dalam perjalanan mereka nanti. Nah, di saat yang Tiandong ngedengar Suncangan diberi izin untuk turun gunung, dia jadi sedikit iri. Dia pun berkata di dalam hatinya, betapa jelek itu benar-benar beruntung. Dia hanya punya murid yang kuat, dia juga mendapatkan izin untuk turun dari gunung bersama dengan muridnya untuk berpetualang. Jika aku punya murid yang luar biasa seperti itu, aku pasti sudah menjadi Demon King dengan kekuatan yang tidak terkalahkan. Tapi ini juga kabar baik untukku. Saat dia pergi dengan izin master, aku bisa mencari murid berbakat untuk diriku sendiri. Murid masa depanku. Mastermu ini menunggumu. Lalu di sisi lain, di suatu tempat nan jauh, yang tidak diketahui keberadaannya di mana, terdapat desa yang tenang dan damai, layaknya desa-desa pada umumnya. Lalu di tengah ketenangan itu, terdapat seorang pria yang sedang bersender di sebuah pohon besar. Dia yang sedang bersantai itu pun bilang di dalam hatinya, di bawah hamparan langit biru dengan berbagai macam corak awan yang melayang gemulai. Di dunia yang indah ini, kenapa seseorang berjuang untuk berkultivasi. Dan chapter kali ini ditutup sampai di sini aja. Nah, apa pendapat kalian tentang orang yang ada di akhir cerita? Siapakah orang itu? Dan apakah dia ada hubungannya dengan Hanju di masa depan? Jika kalian tahu, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke lah, sampai di sini saja alur cerita kultivasi tingkat atas selama 10.000 tahun. Sampai jumpa di video selanjutnya.